لله الحمد لله العلي الأكبر القدير الجبار العزيز الغفار الذي خلق الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kasih sayang yang tidak terhingga, kasih sayang yang begitu luas, dan segala bentuk limpahan curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di balik kekufuran atas nikmat-nikmat tersebut yang senantiasa ada pada kita, di balik pengingkaran kita terhadap perintah-perintahnya, di balik dosa-dosa dan maksiat yang sering kita jalankan, tetapi nikmat-nikmatnya terus bercucuran dalam hidup kita. Maka harus senantiasa kita diingatkan dengan salah satu bagian dari agama yang besar ini, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah seorang hamba itu inti tujuannya adalah bentuk syukurnya kepada Allah. Dia dihidupkan oleh Allah, dia dimatikan dan akan kembali dihidupkan nanti dalam kehidupan yang abadi. Maka wujudnya adalah dengan kita mensyukuri Allah. Banyak dalam ayat la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, dan ayat-ayat yang lain yang serupa dengan hal tersebut yang memerintahkan kita, menganjurkan kita, mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kita berbicara syukur kita kepada Allah, ini bukan hal yang ringan. Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan doa, dan bentuk doanya, kalimatnya adalah minta tolong sama Allah. Artinya kalau seorang hamba diajarkan dalam sebuah doa permintaan yang diawali dengan permohonan minta tolong sama Allah, artinya ini bukan hal yang mudah, sekalipun terlihatnya mudah. Nabi SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal, beliau mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubura kulli salatin taqul, jangan pernah kamu meninggalkan di penghujung salat engkau senantiasa mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari tiga permintaan ini, di antara permintaan yang kita minta sama Allah adalah wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Nah, lihat bagaimana pentingnya doa ini. Kita bisa lihat dari sisi kalimat pertama, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku. Ya Allah tolong aku, bantu aku mohon pertolongan kepadamu, untukku. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya permintaan seorang hamba yang dia minta dari Allah, yang terbaik adalah ketika dia meminta bantuan kepada Allah untuk menolongnya dalam ketaatan. Jadi tidak ada permintaan yang lebih baik daripada permintaan seorang hamba kepada Allah agar Allah membantunya untuk mentaatinya. Bisa dipahami ya? Sekali lagi saya ulangi, tidak ada permintaan yang terbaik dari seorang hamba kepada Allah melebihi permintaan seorang hamba tersebut tentang agar Allah membantunya dalam mentaatinya. Dan permintaan banyak ya, baik itu perkara agama atau permintaan perkara duniawi. Dan itu masuk dalam bagian ibadah juga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Permintaan tentang duniawi itu kebaikan, tidak masalah, dan itu bagian dari ibadah. Tetapi ketika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantunya dia istiqomah dalam ketaatan, ini permintaan terbaik. Apa buktinya? Buktinya firman Allah Jalla wa Ala di dalam ayat yang kita baca dalam setiap salat kita. Apa kalimatnya? Ada yang tahu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.
Ya, meminta pertolongan bagian dari ibadah atau bukan? Bagian dari ibadah. Tetapi kenapa Allah ulang? Padahal sudah cukup. Iya, karena aku sudah mencakup segala bentuk ibadah. Tercakup di dalamnya segala bentuk ibadah, termasuk di dalamnya doa. Minta sama Allah itu ibadah. Tetapi kemudian kenapa Allah, apa hikmahnya Allah kemudian mengatakan lagi wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kamu mohon pertolongan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya lihat, di antara bentuk ibadah terbaik adalah meminta tolong kepada Allah. Di antara bentuk ibadah terbaik adalah ketika seorang meminta tolong kepada Allah. Itu ibadah. Dan permintaan terbaik ini diambil dari kata ya karena aku nasta'in. Dan permintaan terbaik nasta'in ini adalah ketika dia kaitkan dengan kalimat pertama na'budu. Berarti kami minta nasta'in, kami minta kepada ya Allah na'budu, agar kami bisa beribadah kepada Engkau. Kalau kita kupas kalimat dia kan aku ya nasta'in, itu bisa satu kajian lebih, satu ayat itu saja. Karena intisar daripada Al-Quran kembali kepada Al-Fatihah, dan Al-Fatihah dikerucutkan lagi, disempitkan lagi kembali kepada ayat ini. Ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, maka kita mohon kepada Allah di awal kajian ini, semoga Allah menolong kita agar kita senantiasa bersyukur kepadanya, agar senantiasa kita berzikir kepadanya dan beribadah kepadanya dengan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini mungkin mengawali kajian setelah libur ya. Ini pertama apa? Sudah ada? Ya. Pertama ya. Fadhal masukkan. Mengawali kajian kita ya, sebetulnya ini jadwalnya Ustaz dan Hafizullah Ta'ala. Tapi semalam kami ngobrol-ngobrol yang ngopi di jalan sana sampai jam 12 malam. Akhirnya ditembak. Jadi ya supir tembak ya. Jadi di supir ada supir tembak, di dani juga ada dani tembak. Antum bisa masih kajian Jatina, kuning-kuningan. Sudah kita dulu dia sebagai junior ya. Temanya apa? Kita usah baca temanya apa? Nah, saya bilang, bebas saja Ustaz. Nah, disangkanya temanya bebas saja. Disangkanya itu sejarah kronologi adanya judul itu ya. Nah, bebas saja Ustaz. Nah, sambil saya pikirkan dulu. Nah, udah temanya bebas saja. Bebas saja apa? Saya mau ngomong apa bebas saja. Dan saya bilang, saya udah japri. Padahal saya sampingan sama satu penjara. Ada temanya khawatir, sudah gitu aja. Udah japri, apa ini? Nah, itu judul kajiannya. Ada Ustaz enggak, pokoknya judulnya bebas saja. Coba dikasih judul bebas saja, kitabnya enggak ada. Kalam ulama tema enggak ada, judul kajian di YouTube enggak ada. Pokoknya bebas saja gitu ya. Itu sejarah. Tapi kemudian seiring berjalannya menit dan jam ya, sampai akhirnya kami duduk di sini dengan izin Allah ya, terpikirkanlah beberapa dalil dari Al-Quran berkaitan dengan kalimat tersebut, yaitu bebas saja. Ya baik, jamaah dari Allah ya ajma'in. Kalimat bebas saja, ya, bahasa Arab ya tentu bebas itu hur, bebas, silakan. Tapi bisa juga dengan kalimat santainya ala rahatik, silahkan terserah anda. Ala rahatik, silahkan semau anda, semau antum. Itu kalimat bahasa Arabnya. Tetapi kalau kembali pada hadis Nabi SAW, itu ada pada hadis yang dikutip atau yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Nabi SAW beliau bersabda, illam tastahi fasna' ma fi'ka. Itu hadis. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Itu hadisnya.
Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah, kerjakanlah sekehendakmu semau. Nah, inilah kalimat bebas saja diambil dari situ. Bebas saja. Tapi dengan keterangan kalau kamu nggak punya malu, silakan. Tapi kalau malu, ya maka tidak bebas hidup itu. Kalau kita punya rasa malu, maka tidak bebas kehidupan itu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya malu adalah bagian dari iman dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Dalam riwayat lain kalau tidak salah 60. Ya. A'laha yang tertinggi kata Nabi SAW, qaulu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu iman tertinggi. Wa adnaha dan yang paling rendah kata Nabi SAW, imatatul adza 'anil tariq. Yaitu menyingkirkan gangguan dari jalanan. Kemudian Nabi SAW wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah cabang atau bagian daripada iman. Makanya kalau dikaitkan hadis ini dengan hadis sebelumnya, kalau kamu tidak punya rasa malu, silahkan berbuat sesuatu. Bebas saja. Kalau nggak punya malu, tetapi kalau punya malu maka tidak bebas. Nah sekarang kita pilih yang mana? Pilih hidup bebas saja, atau pilih hidup tanpa kebebasan. Dalam arti yang baik ya, tanpa kebebasan dalam arti yang baik, yaitu sesuai dengan Rabb yang mengatur kita, karena kita yang diciptakan itu makhluk. Maka kita tidak bisa sebebas semau apa yang kita inginkan. Itu hadis pertama. Dan kemudian dalil lain daripada Al-Quran, karena dicantumkan juga dalam judul yang disebar, yaitu surat Al-Kahfi ya. Silahkan dibuka. Nah, ini sekaligus juga kita terangkan tafsirannya, karena kita sering baca. Namun sayang kita nggak paham. Setiap Jumat kita berusaha baca, kita khatamkan setiap pekan, tapi ternyata masih banyak intisari kandungan makna dalam Al-Quran yang belum kita pahami. Maka kita akan kaji sama-sama dalam kesempatan kita kali ini. Surat Al-Kahfi ayat yang ke 29, surat ke-18 ya. Surat ke-18 ayat ke-29. Nah, ini dia kalimatnya bebas saja gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Sampai situ aja bisa baca. Kata Allah, dan katakanlah al-haqqu min rabbikum, bahwasanya kebenaran itu datang dari Rabb kalian yaitu Allah Jalla wa Ala. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin, barang siapa yang berkehendak, silahkan dia beriman. Hendaknya dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa berkehendak silahkan dia kufur. Ingat, kalimat silahkan di sini bukan berarti Allah mengizinkan orang kufur, tidak. Kita akan sampaikan tafsiran. Barang siapa yang punya kehendak, yang punya keinginan, silahkan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, ya kufur, silahkan. Baik, jemaah sekalian Allah wa iyyakum ajma'in. Berkaitan dengan kalimat bebas saja, itu diambil dari kalimat ini. Barang siapa berkehendak, silahkan beriman. Barang siapa berkehendak, silahkan kufur. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala beliau berkata, perhatikan di sini. Jadi seorang hamba itu tidaklah tersisa pada dirinya kecuali dia menempuh jalan dari dua jalan yang Allah berikan pilihan. Tidak tersisa lagi jalan lain. Jalan iman yang dia pilih atau jalan kufur yang dia pilih. Silahkan berarti apa? Tempuh salah satu daripada dua jalan tersebut.
Dan ini tergantung kembali kepada apa? Orang tua kembali kepada pribadinya atau kembali kepada takdir? Takdir dulu, yang taufik. Karena orang beriman karena taufik dari Allah. Walaupun Allah kasih pilihan, Allah kasih usaha, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sebagaimana Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah yang menolak takdir. Menolak takdir, saya punya pilihan, nggak ada kaitannya sama kehendak Allah. Allah nggak punya kehendak. Ini saya Islam ya pilihan saya. Itu Qadariyah. Ya, kalau Jabariyah apa? Saya nggak bisa apa-apa. Ya, saya Islam kenapa? Allah yang pilih saya nggak mau, cuma Allah yang pilih saya. Gitu. Jadi kayak wayang gitu Pak, digoyangkan, gerak ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Dan bukan wayang yang sedang viral kemarin-kemarin ya. Ya jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ahlus Sunnah di antara keyakinan kaidahnya adalah menetapkan takdir, tetapi menetapkan juga kehendak bagi hamba, pilihan bagi hamba. Hamba diberikan pilihan, silakan pilih jalan keimanan atau pilih jalan kekufuran. Dan ini kembali kepada taufik kepada Allah. Ketika Allah memberikan taufiknya untuk menjalankan keimanan, maka dia akan berada di atas jalan keimanan. Tetapi kalau Allah tidak memberikan taufik kepadanya untuk tidak berada di atas jalan keimanan, maka tidak ada pilihan lain kecuali jalan kekufuran. Itu saja. Karena iman kan di sini nanti ada orang yang pertengahan imannya, ada orang yang derajat tinggi pada keimanannya, ada orang yang derajat yang lemah imannya, tapi masih dalam jalur iman. Nah sebaliknya apa berarti? Kufur. Nah sudah kufur dia di atas jalan kekufuran. Wa'iyyabillah. Para hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian beliau mengatakan, kata Syekh Sa'di, Allah memberikan kehendak kepada hamba. Ya, Allah memberikan kehendak kepada hamba. Untuk apa? Yaqdir 'alal iman wal kufur. Dia mampu pilih iman atau dia pilih kufur. Sebagaimana dia mampu memilih antara jalan kebaikan atau jalan keburukan. Ya tentunya ini setelah adanya penjelasan kepada hamba tersebut. Ini jalan iman, jalan kufur, pilih jalan. Kemudian juga kata beliau, "Faman amana faqad wufiqa lis-shawab." Barang siapa yang beriman, maka dia telah diberikan taufik pada jalan yang benar menurut penilaian siapa? Allah. Ya, dalam pandangan Allah, orang yang beriman maka dia telah Allah berikan taufik untuk berada di atas kebenaran. Wa man kafara faqad qamat 'alaihi hujjah. Tetapi barang siapa yang kufur, perhatikan ini, maka sebetulnya hujjah itu, tahu hujjah? Berbagai macam hujjah, argumentasi, dalil, itu semua telah sampai kepada dia, sudah tegak sama dia. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan di zaman kita sekarang dengan dengan teknologi yang canggih, dengan era modern yang begitu, yang terus maju, hampir tidak bisa dikatakan ada uzur jahal dalam kekufuran, yang bukan dalam ilmu lain. Jadi nggak ada ceritanya orang nggak dengar Islam zaman sekarang. Hampir semua orang dengar kata Islam. Tapi Allahu a'lam, apakah di kutub sana atau di mana mungkin ya, ada orang yang belum mengenal Islam. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi secara umum, dari pengetahuan secara umum, apalagi orang hidup di kota pasti pernah dengar kata Islam. Dan Nabi mengancam, "Man sami'a bi," barang siapa mendengar aku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, walam yu'min bi, tapi dia tidak beriman kepadaku setelah dengar namaku, nama Muhammad SAW, illa, kecuali dia kalau mati dalam keadaan tersebut min ashabin nar, dia termasuk penghuni neraka. Pokoknya orang pernah dengar, berarti yang dikasih akal, harusnya berpikir ya, cari kebenaran. Itu. Ya. Nah, berarti hujah sudah tegak. Al-Quran sudah turun, Nabi SAW sudah diutus. Kalau beliau sudah meninggal, pewaris-pewarisnya sudah tersebar di mana-mana para ulama. Bahkan di setiap desa ada, di setiap kota ada, di setiap ujung pulau ada, dan seterusnya. Ya, maka hujah itu sudah tegak bagi mereka. Barang siapa yang kufur, sebetulnya hujah itu sudah tegak.
walaysa bimukrah 'ala iman. Nah, maka sebetulnya nggak ada orang terpaksa karena iman. Ya, orang itu berada di iman itu jangan karena keterpaksaan. Sebagaimana Allah mengatakan apa? La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena sudah jelas. Jadi kalimat la ikraha fid-din ini di antara tafsiran para ulama maksudnya apa? Orang beriman sekarang itu pilihan, Pak. Bukan lagi karena keterpaksaan. Kalau dulu dipaksa, kamu Islam atau kamu dibunuh, kan begitu. Karena kenapa? Tidak halal darahnya, kayak halal darahnya, halal hartanya, kan begitu. Ya, ada waqatilul musyrikin, dan perangi orang-orang musyrik, kan begitu. Pilihannya apakah masuk Islam atau di atas kekufuran? Kalau di atas kekufuran diperangi. Ini kalau kufurnya kufur apa? Harbi, gitu ya, yang memerangi kaum muslimin. Beda dengan kufur dhimmi yang tinggal di negara Islam dan bayar apa? Pajak lah istilahnya begitu, ya, bayar uang keamanan. Nah, maka jemaah yang Allah yang majma'in la ikraha fid din, di antara tafsirannya adalah orang itu masuk Islam, orang itu berada di atas iman, itu tidak karena keterpaksaan. Kenapa? Karena hujah itu sudah jelas. Jalan kebenaran telah terang benderang. Makanya Nabi mengatakan apa? Lailuha kana hariha. Malamnya saja seperti apa? Seperti siang. Saking jelasnya itu, Pak. Enggak ada lagi yang tertutupi, enggak ada lagi kegelapan. La yazigu anha illa halik. Tidaklah orang itu berpaling dari kebenaran yang sudah jelas begitu terang benderang kecuali dia pasti akan binasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian beliau mengatakan, nah di sini kalimat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kembali kepada tema kita bebas saja. Barang siapa yang berkehendak silahkan dia beriman. Barang siapa yang berkehendak silahkan dia apa? Kufur, ya. Kata alimah, kata Syekh Sa'di, beliau mengatakan walaysa fi qoulihi ta'ala faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur al-idzan fi kila al-amrayn. Ini yang tadi saya tegaskan, sudah saya singgung. Bukan berarti makna dari kalimat ayat tadi atau penggalan ayat tadi bukan berarti izin dari Allah untuk kafir. Silahkan kamu kafir. Tidak sebagaimana, mohon maaf ya, Ustaz Dadan, masya Allah ya, beliau itu bijak kalau kajian. Cuma di sini mungkin saya agak tegas sedikit aja Pak ya, jangan banyak. Ya, Habib yang sedang banyak dikasih panggung, ya, sedang dikenal ya, dan sudah sangat kuat indikasi Syiahnya. Sudah tahu ya, saya sebut nama ya. Itu di antara bentuk kalimatnya, ya Allah, alhamdulillah. Kalau nggak salah diwawancara sama orang Kristen kalau nggak salah di podcast bareng begitu. Gimana pendapat Anda tentang orang yang mau masuk Islam? Jadi orang itu kalau masuk Islam, apa reaksi Anda, sikap Anda? Ya biasa saja. Kalau kita kan dengar orang masuk Islam luar biasa, nambah saudara, kita cinta, kita sayang. Kenapa? Karena di antara bentuk sempurna iman seorang hamba apa? Mencintai untuk orang lain sebagaimana kita mencintai. Jadi pengen orang itu masuk surga sebagaimana kita berharap diri kita masuk surga. Dan khawatir orang lain masuk neraka sebagaimana kita mengkhawatirkan diri kita masuk neraka. Itu sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada diri. Itu bentuk kesempurnaan iman. Peduli kepada orang lain sebagaimana peduli dirinya kepada dirinya sendiri. Sebagaimana peduli dia kepada diri sendiri. Itu bentuk kesempurnaan iman. Dan di sini saudaranya musuh seiman, tapi berarti kalau kita dengar ada orang mau masuk Islam, wah kita bimbing, kita dukung. Bahkan di antara orang yang berhak menerima zakat siapa? Wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang mu'allaf baru. Jadi kita kasih hadiah, dikasih zakat biar Islam itu benar-benar peduli. Ini dia bilang apa? Biasa saja. Bahkan saya tanya, saya ajak diskusi dulu. Saya akan ajak diskusi, kamu masuk Islam karena apa?
Kalau orang kan, wah, kita iming-imingi sengaja Pak ya. Ayo Islam, bismillah. Insya Allah dengan keislaman beberapa pekan lalu alhamdulillah saya baru mengislamkan seorang ibu juga yang tadinya mau dinantikan Pak. Jadi Ustaz, saya pikir panjang dulu deh, saya musyawarah dulu sama orang tua, bukan orang tua, sama saudara-saudara. Ibu, saya bilang begini, Ibu, saya sayang sama ibu, saya cinta sama ibu, sebagaimana saya cinta kepada saudara muslim yang lainnya. Saya katakan begitu, ada di IG saya kalau lihat kisahnya. Kalau dalam Islam, mohon maaf saya sampaikan, dalam Islam ibu sudah ada taufik, ya, rambu-rambu diberikan benih-benih keimanan sama Allah. Kemudian ibu tunda, ibu keluar pintu masjid ini mati jadi penghuni neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Tapi ibu mengucapkan kalimat syahadat sekarang dan ibu mati di saat yang sama, tidak pernah satu sujud pun kepada Allah, maka insya Allah masuk surga. Betul nggak Pak? Ada seorang sahabat, tahu ya, nggak pernah satu sujud pun keningnya menempel di bumi, nggak pernah kepada Allah. Kenapa? Ketika Islam langsung ke perang, meninggal masuk surga. Ya Allah, kita saja yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sujud tidak ada jaminan surga. Berpuluh-tahun kita sujud tidak ada jaminan surga. Berpuluh-puluh tahun kita berusaha beribadah kepada Allah, berusaha meninggalkan syirik, adakah jaminan surga bagi kita? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Sedangkan sahabat tadi akhir kehidupan yang dia dapatkan Islam bersyahadat, kemudian mati di medan perang dan mati syahid. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Semoga kita semua ada di sini Allah berikan husnul khatimah. Amin ya Allah. Baik, kembali jemaah sekalian Allah. Jadi kalimat ini ya, bukan berarti Allah kasih izin orang kafir, tidak. Sebagaimana tadi jadi diskusi. Jangan sampai kamu masuk Islam, kata dia ya. Jangan sampai kamu masuk Islam karena kesalahpahamanmu tentang agama yang kamu anut sebelum masuk Islam. Sudah jelas agama di luar Islam semuanya salah paham. Betul nggak Pak? Sudah jelas sesat, sudah jelas menyimpang, sudah jelas kekufuran. Karena lihat, ini saya ambil faedah ini dari tafsir, nama kitab tafsirnya bagus. Awwalul marrah at-tadabbur Al-Qur'an. Itu ada faedah singkat dari surat Al-Kafirun. Ada faedah singkat dari surat Al-Kafirun karena Allah mengatakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa? Semua agama selain Islam, mau apapun namanya, mau apapun mazhabnya, ya kufur. Karena pilihannya kalau nggak Islam ya kufur. Makanya Allah mengatakan apa? Wahai orang-orang kafir, sudah kafir semua. Selain apa? Selain Islam. Jadi jangan mengatakan, oh ini masih ada kebaikannya. Kalau dari Islam ya, kalau kita sama Islam ada orang ya ada salah paham, ada orang salah keliru, tapi tetap ada kebaikannya, ada imannya dia, ada Islamnya. Tapi kalau di luar Islam sudah tidak ada kebaikannya. Maksudnya dari sudut pandang keislaman gitu Pak, bukan dari sudut pandang kehidupan. Kalau kehidupan kan kita ada tetangga yang maaf ya, yang di luar Islam ya ada yang baik akhlaknya ada. Tapi kalau berbicara pandangan agama ya nggak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama di luar Islam. Jemaah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat ya bebas saja, kembali kepada ayat ini dan hadis yang tadi kami bacakan. Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, maka silahkan berbuat semaunya. Nah sekarang pertanyaannya jemaah sallallahu alaihi wasallam, apakah pantas kita merasa bebas hidup di dunia ini? Sedangkan Allah yang menghidupkan kita, sedangkan Allah yang mewafatkan kita, sedangkan Allah yang mengatur hidup kita, sedangkan Allah yang memberikan rezeki kepada kita, sedangkan Allah yang memberikan oksigen kepada kita secara gratis, sedangkan Allah yang memberikan mata kepada kita, kemudian dengan kedua mata tersebut kita bisa melihat. Allah memberikan lisan, dengan lisan tersebut kita bisa berbicara. Allah memberikan pendengaran, dengan hal tersebut kita bisa mendengar. Apakah kemudian kita pantas mengatakan kita bebas? Terserah saya, bukan terserah Allah. Makanya jemaah sallallahu alaihi wasallam, ini yang tidak pantas. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Ini yang mungkin juga jadi bahan renungan dalam kajian kita pada malam hari ini. Surat Al-Mu'minun ayat 115.
Al-Mu'minun ayat 115. Allah mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian abatha, main-main, yang tidak ada tujuan, tidak ada perintah yang akan kami perintahkan kemudian kalian kerjakan, tidak ada larangan yang kami larang atas kalian kemudian kalian tinggalkan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian itu tidak akan kembali kepada kami. Sungguh prasangka yang salah ketika ada seorang mengatakan perasaan demikian. Saya bebas, saya hidup, saya mati, sudah, nggak ada hisab, nggak ada iqab, nggak ada balasan, nggak ada kebaikan, nggak ada keburukan. Salah. Sebagaimana hal tersebut adalah pemahaman orang kafir. Allah katakan dalam surat At-Taghabun, "Za'ama alladziina kafaru allan yub'atsu qul bala rabbi," dan ila akhir ayat. Orang kafir itu punya keyakinan apa? Mereka tidak akan pernah dibangkitkan Allah. Jadi mati sudah selesai kehidupan. Sedangkan kita sebagai orang beriman apa? Hidup, mati, dan akan hidup lagi. Ada hisab, kemudian pada akhirnya pilihan yang kedua, neraka atau surga. Ada yang neraka selama-lamanya, ada yang neraka sementara, kemudian masuk surga. Yang masuk surga selama-lamanya, khalidina fiha abada, selama-lamanya berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Maka ya, ayat ini juga surat Al-Mu'minun 115 tadi membuat kita semestinya merenungi kehidupan ini. Kita tidak hidup bebas. Kalau kita punya rasa malu dan kita tahu kita ini hidup punya tujuan. Dan tujuan kehidupan kita yang kita jalani ini harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan. Kalau setiap orang menjalankan apa yang dia inginkan dan dia harapkan, hancur dunia ini. Kata Allah, silakan kamu ini, silakan kamu ini, silakan, hancur. Maka dunia ini tegak, ya. Kemudian kebaikan akan didapatkan ketika apa? Ketika orang itu menjalankan apa yang diaturkan kepadanya. Allah sudah aturkan kehidupannya. Karena memang kita hidup, ibarat kita hidup di apa? Kalau kata Nabi, di dunia ini seperti hidup di penjara. Penjara makan bebas, mau makan tinggal makan ke dapur itu. Ya, kecuali yang koruptor kali ya, yang bayar di dalam penjara. Kamarnya mewah, mungkin ada kebebasan. Tapi sebebas-bebasnya nggak sebebasnya di rumah, betul nggak? Sebebas-bebas koruptor gitu Pak, atau sebebas-bebas orang yang punya cuannya luar biasa masuk penjara, apakah kemudian dia sebebas dia di rumah, sebebas dia kehidupan di luar penjara? Tidak. Dan itu hakikat kehidupan seorang mukmin. Apa kata Nabi SAW? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Di surga berarti apa Pak? Di surga apa? Bebas. Nggak ada lagi yang dilarang, bebas di surga. Jadi bebas saja ini berlaku di mana? Di surga, tidak di dunia. Di dunia kita hidup dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita menjalankan bukan apa yang kita harapkan, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita cita-citakan, bukan apa yang kita cintai, bukan. Tapi apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, itu yang kita jalankan. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan apa? Laisa sya'nu an tuhibballah, walakinna sya'na an yuhibbakallah. Urusannya, perkaranya bukan engkau mencintai Allah atau tidak. Kalau orang beriman kan ditanya, kamu cinta sama Allah? Ya cinta, jelas. Makanya diberiman. Tapi perkara pentingnya adalah apakah Allah mencintaimu atau tidak. Kita kan sering mengaku kita cinta sama Allah ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kan begitu. Kalau kamu mengaku cinta Allah, maka ikuti aku. Nah sekarang makanya kata Syekh ini diantaranya perkara bukan apakah kamu cinta sama Allah, bukan. Tapi apakah Allah cinta sama kita atau tidak. Apakah kita dicintai Allah atau tidak. Kalau tidak, maka kebinasaan. Tetapi kalau iya, maka kebahagiaan yang abadi, dunia dan akhirat.
Maka kita sekali lagi kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa-apa yang Allah cintai, bukan apa-apa yang kita cintai. Sesuai dengan aturan Allah, bukan sesuai dengan kebebasan kita dan aturan kita. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Jam berapa ada? Sudah masuk? Jadi nanti cuma sudah selesai saja apa? Lanjut sedikit lagi ya, insyaallah ya. Pada Isa, insyaallah lanjut sedikit lagi lah ya. Nanti ada poin-poin penting yang ingin kami sampaikan. Mumpung sempat lagi di Kuningan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini